Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Surya Erlangga dari suryaerlangga.com. Di bahasan video kali ini saya akan menjelaskan tentang Google Search Console ya. Jadi mungkin untuk Anda yang belum familiar dengan Google Search Console, maka saya akan jelaskan di video ini tentang bagaimana menggunakan Google Search Console ya, selain untuk memantau traffic dari search engine atau mesin pencari Google. Google Search Console ini juga akan memantau kesehatan situs kita secara kaidah search engine optimization ya. Nantinya Anda bisa sesuaikan, Anda bisa kombinasikan dengan kaidah SEO yang Anda ketahui atau Anda pahami. Simak selengkapnya di video ini. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan mudah dari Google Search Console ya. Mungkin kita bahkan bahas ya. Kita akan bahas tentang Google Search Console ini dan juga bagaimana kita bisa menggunakan sebuah plugin SEO yang kita tidak usah ribet untuk melakukan verifikasi ya. Jadi kalian nggak usah ribet tentang verifikasi di Google Search Console karena dengan menggunakan Rank Math ya, silakan kalian bisa cek ataupun search plugin Rank Math SEO, dimana dengan menggunakan Rank Math SEO ini kalian tidak perlu repot verifikasi ya, misalnya seperti copy file HTML ataupun verifikasi meta ya. Karena apa? Karena pada saat kalian berhasil melakukan instalasi Rank Math, maka kalian akan masuk ke pengaturan ya, panduan pengaturan dasar dari Rank Math ini, dimana nanti di step ke 1, 2, kemudian di 3 ya. Nah ini, pada saat nanti hubungkan layanan ke Google ini, ketika kalian menghubungkan ya, login dengan akun Gmailnya, maka secara otomatis dia akan membuat properti secara otomatis di Google Search Console, yang mana nantinya akan langsung secara otomatis mendapatkan domain ya di sini. Nah, inilah salah satu keuntungan ya, kemudahan yang ditawarkan ketika kita menggunakan plugin Rank Math SEO ini. Nah, jika kita sudah berhasil membuat properti domain di Google Search Console, maka saya akan bahas tentang Google Search Console ini ya. Yang pertama yaitu adalah sekilas ataupun ringkasan ya. Ringkasan dari Google Search Console. Jadi yang pertama di sini ada performa, kemudian ada cakupan, lalu pengalaman dan penyempurnaan. Nantinya masing-masing dari bagian-bagian ini akan bisa kita temukan di menu yang lain ya secara spesifik. Misalnya untuk bagian performa di sini sudah ada, kemudian cakupan ya. Maka kita akan bahas di video ini. Yang pertama yaitu adalah performa ya. Performa di sini kita melihat ada jenis penelusuran web. Jadi Anda akan bisa melihat ya jenis penelusurannya, apakah itu web, apakah itu gambar, video, berita. Ini bisa kita lihat di bagian ini. Kalian bisa filter ya, ingin menampilkan jenis penelusuran yang seperti apa, kemudian juga membandingkan ya antara misalnya web dengan gambar. Nah, ini kita bisa gunakan di filter ini. Kemudian data rentang waktu ya yang ingin kita lihat, misalnya tanggal terbaru atau hari pada saat kalian melihat statistik di Google Search Console. Kemudian ada filter lagi 7 hari terakhir, 28 hari terakhir, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 16 bulan, sampai dengan kita bisa custom tanggalnya, rentang tanggal yang ingin kita tampilkan di grafiknya. Kemudian kita juga bisa tambahkan seperti query, halaman, negara, perangkat ya. Ini sesuai kebutuhan kalian. Kalian ingin membaca ya data dari Google Search Console ini seperti apa. Lalu kemudian di sini ada total klik, total tayangan, CTR rata-rata, kemudian posisi rata-rata. Di sini ada total klik ya. Total klik ini atau mungkin kita bahas total tayangan dulu ya, total tayangan. Jadi total tayangan ini adalah ketika indeks dari website kalian tampil pada saat seseorang atau pengunjung atau visitor dari Google mengetikkan sesuatu, kemudian hasil penelusurannya menampilkan website kalian, indeks dari website kalian, maka disebut satu tayangan. Nah, ini tayangannya ya. Jadi nantinya misalnya kita punya total tayangan 1000, kemudian total kliknya berapa nih. Nah,
Total klik ini adalah ketika tayangan kita sudah berhasil menayangkan indeks dari website kita kepada pengunjung Google ya yang sedang mencari informasi seperti itu. Kemudian mereka mengklik ya website kita, maka itu dihitung di total klik ini. Nah, ya, jadi paham ya antara tayangan dan juga total klik. Jadi total tayangan ini adalah ketika indeks website kita tampil pada saat pengunjung menelusuri. Tapi ketika tidak diklik, maka dia hanya menjadi tayangan saja. Berbeda dengan ketika si pengunjung ini mengklik tombolnya, maka itu dianggap sebagai klik. Lalu kemudian di sini ada CTR rata-rata atau rata-rata CTR ya, average. Di sini dihitung dari total klik dibagi total tayangan kali 100% ya. Jadi misalnya kita dapat total tayangan 100 nih ya. Total tayangan 100, kemudian total kliknya 10, maka CTR nanti akan muncul angka 10%. Jadi paham ya. Nah, kemudian untuk meningkatkan peringkatnya dari website kita, otomatis kita harus bisa meningkatkan nilai CTR ini ya. Meningkatkan nilai CTR. Misalnya kalian baru mendapatkan 2%. Nah, coba untuk bisa menaikkan CTR itu ya. Dengan menaikkan salah satu cara menaikkan CTR adalah menaikkan posisinya sendiri si website ini, indeks websitenya ini untuk lebih baik posisinya, semakin di atas. Semakin di atas maka CTR-nya akan semakin besar nilainya. Nah, kemudian posisi rata-rata. Posisi rata-rata ini adalah pada saat kalian menelusuri Google ya, misalnya. Nah, di sini ya posisinya ini adalah iklan, kemudian ini Google Business Profile atau Google Businessku. Nah, kemudian ini dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ya biasanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 ya. Nah, kemudian selanjutnya berarti ini adalah 10, 11, 12, 13. Nah, nanti berapa kali mereka tayang, kemudian berada di posisi mana, kemudian di rata-rata akan menjadi tayangan yang tampil di sini ya jumlahnya, seperti itu. Jadi posisi rata-rata ini diambil dari total tayangan yang dihasilkan dan kemudian di mana ya posisi berapa mereka akan tampil si indeks website ini. Nah, jadi kalian bisa aktifkan semuanya nanti ya grafiknya. Total klik, total tayangan, CTR rata-rata, dan posisi rata-rata. Nantinya di sini akan muncul query ya, di bawah ini query. Query ini adalah kata kunci yang diketikkan pengunjung ya saat mereka mencari informasi, mereka mencari sesuatu di mana indeks website kalian ini muncul, maka otomatis query-nya atau kata kunci yang diketikkan ini akan tampil di sini. Nah, kemudian nanti posisinya juga bisa dinaikkan. Misalnya posisinya masih di angka 20-an atau 30-an. Artinya mereka di posisi halaman 3, halaman 4 ya. Coba untuk memperbaiki posisinya menjadi halaman 1. Seperti itu. Nanti query-query ini juga bisa saya akan coba contohkan ya di website saya yang lain. Di sini ada query-query yang diketikkan oleh para pengunjung ya. Oh, ternyata mereka mencari informasi seperti ini dan posisinya masih di seperti ini. Artinya rata-rata masih di halaman 1. Tapi mungkin bukan di urutan pertama. Nah, kalian bisa tingkatkan ya. Bisa tingkatkan posisinya ketika sudah mendapatkan query-query seperti ini. Nah, ini bisa ditingkatkan ya. Kemudian ada RKT. RKT ini adalah CTR-nya ya. Jadi jumlah klik dibagi tayangan dikali 100%, maka ketemu angka 18%. Nah, di sini masih ada 6%, kita bisa naikkan ya potensi untuk lebih mendapatkan nilai yang lebih baik. Jadi ada query, kemudian halaman apa saja ya yang mereferensikan si pengunjung ya yang masuk, ini nanti akan muncul di bagian ini. Lalu ada negara, perangkat, tampilan penelusuran ya, dan tanggalnya. Nanti per tanggal kita bisa lihat di bagian ini. Kemudian kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu adalah inspeksi URL. Jadi ketika kalian menemukan ya URL yang bermasalah, nantinya ada di bagian cakupan. Nah, di sini ada dikecualikan. Nah, kenapa dia dikecualikan?
Nah, ini kita bisa nanti periksa menggunakan inspeksi URL ini. Nah, kita akan contohkan ya, misalnya di sini ada website atau halaman ya, halaman yang dia tidak diindeks. Apa sih yang mendasari kenapa dia tidak diindeks ya? Kita bisa melakukan inspeksi ya. Di sini kita akan tambahkan. Tunggu sampai dengan proses selesai ya. Nah, di sini ada URL tidak ada di Google, halaman ini tidak ada di indeks, namun bukan karena error. Lihat detail di bawah ini. Nah, nanti ya kita bisa klik URL tidak dikenali oleh Google. Nah, di sini kita bisa minta pengindeksan. Jika memang URL ini tidak diindeks oleh Google, nantinya kita akan juga mendapatkan notifikasi ya atau pemberitahuan kenapa sih ini ketika kita minta pengindekskan masih tidak bisa diterima. Nanti kita bisa melihat ya keterangan apa sih yang perlu kita lakukan ya, kenapa dia tidak bisa diindeks. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba sendiri ya, bisa coba sendiri untuk menguji URL yang dianggap bermasalah. Ini kita akan mempersingkat waktu ya. Oke, kita batal terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke cakupan. Jadi cakupan ini adalah jumlah indeks yang kita miliki di mesin pencari ya. Di sini ada kesalahan, kemudian valid dengan peringatan, valid dan dikecualikan. Nanti kalian bisa melihat informasinya ya di bagian ini. Apa ini? Ini adalah halaman yang tidak dapat diindeks karena beberapa kesalahan. Jadi nanti ketika ada URL-URL yang masuk ke bagian kesalahan ini, kalian bisa inspeksi di bagian bawah, di bagian detail, apa yang perlu diperbaiki dari URL tersebut. Halaman ini tidak akan ditampilkan di Google, yang dapat berarti hilangnya traffic ke situs ya. Jadi halaman yang masuk di bagian kesalahan ini bisa jadi tidak ditampilkan di indeks Google. Apa yang harus saya lakukan? Klik satu baris error di tab di tabel untuk melihat detail, termasuk cara memperbaikinya. Kemudian ada valid dengan peringatan. Halaman ini adalah halaman yang telah diindeks, namun terdapat beberapa masalah di dalamnya, dan kami tidak yakin jika masalah tersebut sengaja Anda buat. Nah, ini nanti sama ya. Untuk mengapa hal tersebut penting dan apa yang harus saya lakukan nanti kurang lebih sama di bagian detail. Kemudian selanjutnya adalah valid, yaitu adalah halaman ini sudah diindeks dengan baik di Google. Lalu kemudian dikecualikan, ini adalah halaman yang sengaja tidak diindeks. Halaman ini tidak akan ditampilkan di Google, namun hal tersebut mungkin disengaja ya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ini masih nanti di bagian bawah akan muncul ya. Misalnya di sini ada valid, dikirim dan diindeks, kemudian dikecualikan. Kita bisa lihat detailnya. Kenapa dikecualikan? Ditemukan saat ini tidak diindeks. Nah, alasannya kalian bisa klik untuk pelajari lebih banyak di bagian ini. Nantinya sekali lagi ya, jika menemukan URL seperti ini, kalian bisa coba untuk salin dan melakukan inspeksi. Apa yang membuat halaman-halaman ini dikecualikan? Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya di peta situs. Jika kalian sudah menambahkan rank math ya, ataupun mungkin plugin SEO lainnya, biasanya format indeksnya juga seperti ini. Jadi silakan Anda bisa setelah setup websitenya, masukkan sitemap di bagian ini untuk bisa memasukkan peta situs Anda, peta situs website Anda ke Google Search Console. Yang mana nantinya ini akan menjadi acuan dari si Google Search Console untuk mengindekskan website Anda. Kemudian penghapusan ya. Penghapusan semula. Perlu segera menghapus konten dari Google penelusuran. Nah, di sini kita bisa minta ya, kalau misalkan memang ada indeks yang bermasalah, ada indeks yang tidak kita sengaja namun ternyata rusak ya, kita bisa melakukan permintaan. Di sini ya, kalian bisa masukkan permintaan baru, URL mana saja yang ingin diminta untuk dihapus. Lalu ada konten kedaluarsa, histori semua permintaan yang terkirim untuk properti ini dalam 6 bulan terakhir. Ini histori saja ya. Lalu pemfilteran, save search, tidak akan saya bahas ya, karena kurang lebih sama. Lalu kemudian nanti ada seperti pengalaman halaman, data web inti, pergunaan seluler, kotak penelusuran site link ya. Ini nanti data ini akan muncul seiring waktu ketika website Anda sudah mulai terindeks dengan baik di Google, mendapatkan traffic dari Google. Tindakan manual ini biasanya nanti jika memang website ini memiliki ya metode yang terlalu brutal, terlalu masif untuk melakukan pengindeksan di Google. Lalu ada masalah keamanan, kemudian ada tautan.
Tautan ini adalah link ya, link dari luar properti kita, dari luar domain kita yang mengarah ke properti website kita sendiri. Jika Anda terbiasa menggunakan laporan lama, silakan lihat catatan ini. Jadi ya, secara garis besarnya, ketika kita menggunakan Google Search Console ini, kita akan bisa melihat statistik dari website kita ya, aktivitas dari website kita, bagaimana kemampuan website kita untuk meranking di search engine ya, kemudian bagaimana si pengunjung ini masuk ke website kita akan bisa melihat secara jelas dari Google Search Console ini. Termasuk peningkatan performa dari website, kita juga bisa menggunakan data dari Google Search Console ini. Misalnya di bagian performa ya, tadi sudah saya jelaskan, ada query atau kata kunci yang diketikkan. Dia masih ada di posisi misalnya di angka 20-an, di angka di atas 15 misalnya. Artinya kita harus meningkatkan bagaimana skor ini ya, ataupun posisi ini bisa naik. Nah, dengan naiknya posisi ini ya, seperti yang kita tahu perilaku dari para pengguna Google ketika mereka mencari informasi sesuatu, maka mereka akan memprioritaskan di hasil nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Meskipun 4 dan 5 ini sebenarnya perbandingannya sudah cukup jauh dibandingkan nomor 1, 2, dan 3. Jadi teman-teman, untuk bisa melihat ya bagaimana efektivitas website Anda di mesin pencari, maka solusinya adalah Anda menggunakan Google Search Console ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian memiliki pertanyaan tentang video ini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Saya Surya Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya.